Jadi Saya bilang dia orangnya ganteng, dia bantu orang, dia baik, dia bisa. baik. Jadi itu kan berkati Bapak Dewan. Bukan hanya berkati. dia telepon kita. Terima tadi kasih baru Bapak dia telepon Dewan. kita ini. Jadi Mama mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bapak Dewan. Terus Bapak Dewan kalau ya punya pikiran yang baik, bantu Mama dana untuk Mama jual. Kita ini yang pilih wali kota 2 periode, tidak kasih apa-apa untuk Mama Dora. Terus mau bilang apa ke wali kota? Aduh, Itu mau pilihan apa? pilihan apa itu? Kita hanya- Besok sudah habis, jadi kita tidak bisa pilihan apa-apa untuk wali kota lagi. Yang penting yang kita ucapkan untuk Pak Dewan saja, dia sudah bantu kita. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mama. Selamat ketemu Mama sayang, sehat. Ini Mama sehat. Saya janji-janji ke sini, baru sempat saya datang. Dan tuh hari kita bicara. Iya, itu sudah. Pinang saja. Penjual pinang saja. Jadi yang di depan ini pinang semua. Iya, khusus pinang saja. Pinang saja. Kita kan khusus pinang ini kan uang di belakang. Di belakang itu kebun juga orang tidak masuk ke belakang. Kalau semua orang dari sini tuh masuk semua boleh. Lain masih di sini, lain masih di tengah. Mama sini, Mama penjual juga. Mama sini. Masalahnya begini. Penikmat pinang itu yang rata-rata orang lewat lihat dong beli, mungkin dong cari pinang masuk ke dalam sana. Begitu. Betul toh? Kalau orang cari pinang dong apa malas. Dong lewat dengan motor, lewat dengan motor dong sambil beli jalan. Lagian juga ini kan sifatnya sementara saja, iya toh? Kalau pasar sudah jadi, sudah bagus, saya yakin Mama Don juga mungkin di sini juga toh. Jadi kan ada dispensasi yang diminta itu, ada dispensasi, ada pengecualian. Kalau khusus Mama dorang penjual pinang ini biar dorang di depan untuk sementara saja. Karena konsekuensi kalau di dalam itu tidak laku karena orang beli pinang itu hanya sekedar lewat beli. Kecuali kalau dong beli sayur kah, beli apa kah, pisang kah, keladi. Kalau di dalam boleh, tapi kalau pinang ini Mama dong kasih paling belakang sekali ya. Paling belakang sekali. Dan terbukti mereka punya jualan itu tidak laku. Nah, uang mau tidak mau mereka bayar. Karena sudah terlanjur ambil barang-barang ini, mau laku kamu tidak harus bayar. Kalau bawa ke belakang sana, terus siapa yang mau beli? Olehnya itu mereka agak sedikit melawan ke depan karena tidak bisa bertahan. Di belakang mereka mati. Terus dapat uang dari mana? Siapa mau kasih makan? Memang pemerintah mau kasih makan kan, kasihan mereka ini hanya cari 1.000 2.000. Ini penjual pinang ini untung berapa sih? Jadi yang mereka minta itu hanya minta dispensasi. Minta apa ya? Iya. Artinya kalau bukan kita yang lihat mama-mama dorang ini, terus siapa yang mau lihat? Lagian kan saya pikir juga tidak terlalu mengganggu ini arus lalu lintas. Itu halaman depan itu masih luas. Orang parkir mobil 2 juga masih bisa. Jadi kita juga harus pakai hati juga. Mama bicara apa? Mama bicara saja. Mama maunya bagaimana? Mama maunya bagaimana? Apalah Pak Wali, sayang kita kan, terserah sudah. Mama bicara supaya nanti Pak Wali dia dengar. Ya, kita bilang hanya kita yang penjual pinang itu hanya keluar di sini tuh tidak mengganggu jalan juga. Iya. Bisa di depan tuh bisa parkir, ojek bisa parkir, motor bisa parkir, mobil bisa parkir. Hanya kita di satu
Jadi kita hanya sementara di sini. Kalau mau dipindah, kita dipindah semua gitu. Jadi mama dong minta nih kasihan jang kusur dorang, jang marah dorang. Dong ini hanya mau minta sementara di masa pandemi Covid ini. Dong minta pandemi Covid ini kasih dong bisa jualan bertahan hidup. Karena tidak ada yang kasih dong uang. Iya toh? Olehnya itu yang mereka minta harus ada pengertian dari pemerintah kita untuk ada pengecualian. Mereka nih hanya ingin yang ingin saya katakan begini, mereka ini hanya minta waktu sebentar saja untuk berjual di depan ini untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi Covid. Yang pertama, yang kedua, ini sudah masuk bulan Desember. Ini saudara-saudara kita orang Kristen ini cari uang 1-2 rupiah supaya mereka tuh bisa bahagia di hari Natalnya itu. Jadi dua ini yang harus kita juga mengerti. Jadi minta pengecualian saja. Jadi saya minta tolonglah sudahlah, jangan gusur-gusur, itu bukan solusi sebenarnya. Kalau kita datang kasih dong bantuan apa begitu kah? Terus kalau gusur orang tidak berjual, terus mati kelaparan, siapa mau tanggung jawab? Selama pandemi mereka tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Nah dengan cara ini, jadi kalau kita tidak memberikan bantuan apapun, paling tidak dengan cara inilah kita bantu secara tidak langsung. Pemerintah bantu dengan secara tidak langsung, kasih mereka kebebasan untuk berjual. Lagian kan sementara mereka juga punya kesadaran. Kalau pasar itu sudah jadi, mereka akan pindah, tidak mungkin bertahan di sini. Tapi pindah semua rame-rame mama ya, pindah semua ke sana. Begitu. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan oleh mama-mama dorang yang ada di sini. Ini cemilan terbaik paling enak sedunia. Rugi kalau belum rasa ini. Kenapa orang Papua itu sehat, kuat? Karena makan siri. Sini pinang masa ke orang. Nah, makanya orang Papua sehat kuat karena ada 3 jenis ini. 1 pinang, siri, dan kapur. Gitu. Jadi kalau ke Papua wajib rasain ini. Khas kami di Papua. Betul mama ya? Betul. Iya. Dan barang 3 ini yang bisa kasih hidup mama-mama dorong ini. Begitu. Jadi kalau kamu ntar mau mama dong berjual pinang, lebih kamu kita bang pohon pinang itu sudah aja dong berjual lagi. Nanti kami kita merdeka. Bukan apa ya? Tapi nanti dong susah juga karena dong cari pinang terdapat pinang toh. Betul mama ya? Nah nanti bikin ini saja. Apa namanya, satu kota Sorong blokir tidak usah jual ini, boykot pinang siri kapur. Biar nanti Satpol PP juga yang pusing. Karena Satpol PP juga kepala makan pinang juga. Betul ya? Iya. Oke, caranya begini. Nah, satu itu berapa satu tumpuk? 20. Jika lagi mahal ada 10. Sudah, yang 5.000 saja, mana yang 5.000? Ah, yang 5.000 saja coba. Sudah ambil kantong plastik. Ini yang begini. Mana kantong plastik? Ini dibilang penawanya. Jauh dari sini. Begini 5.000 sekarang. Ah, sudah. Saya butuh yang harga 5.000 saja. Harga 5.000 saya bayar 50.000. Nah, itu yang betul. Namanya cara pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Nah, mama taruh mama 5.000 sih saya beli. Mama lagi. Iya. Yang jual pinang-pinang sini saya beli 50.000 semua sampai di ujung sana. Nah, 5.000 tahu? Mama taruh di sini. Mau berapa? Yo, itu boleh. 5.000. Ini pisang. Ini 50. Oh, ada kapur lagi. Makan dengan ini. Siap. Terima kasih. Mama, oke. Ini berapa satu? Kasih sudah merah, kasih yang merah. Tidak, mama saya nih yang ada biru semua, jadi sudah mama saya bayar. Sambil 1 buah saja. Jangan. 1 saja mama. Semua sudah. Jangan. Jangan apa saja. Abang, anak tangga yang tuh mewakili. Ini cepunya. Hah? Mama, Oh, sudah. Ini bukan kampung meja di sini kan? sudah 1 pegang pegang ini. Saya punya lagi. Iya, tunggu sana saya pergi dari sana. Dari sana mulai di sini.
Nanti saya kasih tuh ya. Mana? Mama sayang ya. Ini taruh sisa apa mau beli saja. Di sini saja. Makan pisang. Makan. Bapak hormat. Nah, caranya begini. Ambil. Oke, 5.000. Sehat sukses selalu ya. Iya. 5.000 saja. Ayo, Mas, sehat selalu ya. Pertanyaannya hanya untuk orang tertentu yang paham. Ini cara kita memberdayakan ekonomi kecil menengah ke bawah. Mana? Kamu punya yang mana ini? Sudah, jika yang ambil. Orang ikut sana. Mama, ambil pila saya bayar. Sudah ambil sudah kasih. Ya, hari ini sesungguhnya menjadi rutinitas saya selagi saya berada di daerah pemilihan. Memang saya berkomitmen untuk tidak bisa di rumah. Saya selalu turun di masyarakat untuk melihat secara langsung. Nah, kebetulan hari ini saya dengan teman DPR Kota dengan Pak Dandim baru saja kami mengawal 2 orang ibu yang sudah tua hidup seorang diri untuk ngantar ke BRI ngurus bantuan dari pemerintah pusat. Nah, setelah itu kami juga sempat melihat ada seorang bapak yang tinggal sebatang kara di tempat tanpa garam yang tidak punya siapa-siapa. Yang judul yang pada intinya bahwa hari ini aksi kemanusiaan yang saya lakukan dengan teman-teman sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID hari ini. Misalnya yang mama-mama Papua yang berjualan pinang dengan untung yang sangat terbatas, di bawah tekanan pemerintah dengan aturan yang ketat, mereka ingin menyampaikan suara-suara hati mereka karena selama ini tidak ada yang mau mendengar. Maka kiranya kami sebagai anggota DPR, sebagai perpanjangan tangan mereka, kiranya hari ini turun saja itu menjadi angin segar bagi mereka. Mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka bisa tersampaikan. Nah, dengan harapan tentu lewat kami DPR suara mereka itu bisa sampai sehingga kemudian apa yang menjadi harapan mereka bisa terjawab. Sehingga mereka bisa leluasa, bisa melaksanakan, menjalankan usaha untuk kemudian bisa menghidupi keluarganya di rumah. Terima kasih.